Warahmatullahi wabarakatuh dari Insight Chamber. Kita sampai pada subtema 2 sekarang. Ya, halaman 48. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channel lalu cari playlist yang ini ya, kelas 4 buku tematik. Kita bahas sekarang subtema 2 adalah pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Amati gambar di bawah lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini adalah alam yang sangat asri ya, ada sungai dan kelihatan bersih hijau. Ini adalah pohon-pohon. Nah, sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam ya. Sungai dan pohon salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Ya, sungai bisa menjadi sumber air bersih ya, sumber air bersih. Ya, baik itu untuk apa? Yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Ya, baik itu perlu diolah dulu apa enggak ya, yang digunakan untuk ya keperluan sehari-hari ya, untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan ya, perluan sehari-hari ya, keperluan sehari-hari. Nah, dalam tanda kurung kalau di kota biasanya diolah dulu oleh PDAM. Di kota ya, harus diolah dulu ya, diolah dulu oleh PDAM ya, baru dialirkan ke warga. Tapi kalau di desa sungai bisa langsung dipakai ya, airnya bersih ya. Nah, sungai juga menghasilkan ikan ya, selain sumber air ya. Sungai juga untuk sungai ya, di desa banyak dipakai ya, dipakai untuk irigasi. Nah, manfaat sungai dan pohon ya, ini baru manfaat sungai. Pohonnya mana nanti ada tempatnya ndak ini ya. Di sini nanti ini manfaat sungai dulu ya, manfaat sungai, nanti baru manfaat pohon di bawahnya ya. Sungai banyak, ini yang A dulu ya. Sungai banyak dipakai untuk irigasi ya. Kemudian untuk apa ya? Sumber ikan ya, tempat mencari ikan, udang dan lain-lain. Ya, sungai juga ada beberapa sungai untuk tempat alat transportasi. Sungai juga sebagai media transportasi, sebagai media, terutama di Kalimantan ini ya, media transportasi. Ya, nah ini macam-macam sungai ya. Oke, untuk minum ya, terutama di kota kayak di Surabaya ini. Ya, Pali untuk mandi ya. Untuk mandi itu ngambil air dari PDAM yang itu asalnya dari Sungai Jagir ya. Sungai banyak dipakai untuk irigasi ya, di sawah-sawah ya. Sungai juga sebagai media transportasi ya, di daerah tertentu, tidak semua daerah ini. Oke. Bengawan Solo, wah sejak dulu digunakan jalur perdagangan ya kan, ada di lagunya Gesang. Untuk pohon sekarang, yang B untuk pohon ya, pohon berguna untuk ya sumber makanan ya, sumber makanan ya, jadi menghasilkan buah kan ya, bisa diambil buah, daun, akar ya, sumber makanan. Kemudian tempat tinggal hewan dan tumbuhan, tertentu ya.
Jadi anggrek itu hidupnya di pohon, ya, tempat tinggal hewan dan tumbuhan lain, ya. Pohon juga untuk bahan bangunan, mencegah erosi dan tanah longsor. Ya, pohon juga membantu menjaga ketersediaan air tanah, membantu penyerapan air tanah, gitu aja, membantu atau menjaga ketersediaan air tanah, ya, air tanah. Banyak manfaat pohon, ya. Ini baru sebagian dari manfaat untuk obat. Nah, pohonnya tanaman-tanaman herbal, ya. Jadi pohon pule misalnya itu kulitnya untuk obat. Ya. Pembelajaran 1, banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ya, contoh pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi, ya, gas menjadi panas. Ya, bagi manusia adalah penggunaan gas LPG, ya, gas LPG atau liquid petroleum gas, ya, LPG itu liquid petroleum gas, ya, LPG, ya. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda, ya. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha dan kerja. Energi pun dapat berubah menjadi energi lainnya. Jadi bisa berubah. Ya, misalnya ini ada penjual bakso, ya, menggunakan gas LPG untuk memanaskan dagangannya. Ya. Nah, sekarang tuliskan sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan bawah ini. Sumber energi yang digunakan adalah angin. Ya. Ya, perubahan energi dari energi kinetik angin menjadi energi gerak, ya, energi, ya, angin menjadi energi gerak pada layang-layang. Energi angin, ya, sebenarnya angin ini juga energi gerak, ya, menjadi, ya, energi gerak, ya, gerak pada layang-layang, ya, pada layang-layang, ya. Kemudian, nah, di sini energi yang digunakan ini adalah listrik, jelas, ya, listrik ini bisa apa, ya, sumber energi listrik ini sumber energi yang paling mudah dirubah menjadi bentuk lain. Di sini energi listrik dirubah menjadi energi panas, ya, energi listrik dirubah menjadi energi panas. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, di sini adalah arang, ya. Arang ini sebenarnya energi kimia. Ya, atau langsung kimia gitu aja, ya. Yang lain kan sumber energi yang digunakan adalah kimia. Nah, dalam hal ini adalah arang. Ya, energi kimia ini akan dirubah menjadi energi panas. Energi kimia yaitu dalam bentuk arang, ya, dirubah menjadi energi panas. Dirubah menjadi energi panas. Dirubah menjadi, ya, energi panas. Kemudian di sini, nah, di sini energi sinar matahari, ya, energi panas matahari lebih tepatnya, ya, energi panas matahari, ya, panas
matahari, ya, dirubah menjadi energi kimia untuk penguapan, ya. Jadi energi panas matahari dirubah menjadi energi kimia, ya, untuk penguapan. Sebenarnya ini lebih ke fisika, ya. Jadi energi untuk menguap itu lebih cocok energi gerak sebenarnya. Cuman kalau kita membahasnya ke energi gerak terlalu detail. Jadi sebenarnya gerak kinetik molekul, ya. Ya, ini masuk ranah fisika sebenarnya, ya. Tapi untuk SD saya masukkan ke kimia aja, ya. Energi kinetik molekul, energi kinetik molekul air. Ya, saya tambahkan gini aja, ya. Sebenarnya bukan kimia, ya. Fisika. Energi panas matahari dirubah menjadi energi kimia untuk penguapan. Untuk penguapan. Ini K, ya. Untuk penguapan. Oke. Di sini adalah energi listrik, ya, listrik. Energi listrik dirubah menjadi, ya, energi listrik dirubah menjadi energi, ya, dirubah menjadi energi gerak. Sebenarnya yang terjadi energi listrik berubah menjadi energi magnet baru berubah menjadi energi gerak. Itu yang terjadi. Nah, tapi detailnya kita pelajari nanti di SMA. Jadi carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi gerak menjadi energi listrik, pembangkit listrik tenaga air atau angin. Ya, pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dibalik, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Nah, misalnya mobil listrik, ya, kita sedang musim, ya, mobil listrik, kipas angin, ya, terus listrik menjadi gerak mungkin selain kipas angin ini bisa motor listrik atau mungkin kipas angin sudah, ya, mixer atau blender, ya. Ya, yang tadi dicontohkan ini adalah blender, ya. Kemudian contoh lain misalnya energi angin menjadi energi listrik, misalnya energi angin menjadi energi listrik, ya, pembangkit listrik tenaga angin, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Cahaya bisa jadi listrik, ya, cahaya, ya, energi cahaya menjadi energi listrik. Misalnya pembangkit listrik tenaga surya, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Sebaliknya, kalau energi listrik, ya, dirubah menjadi energi cahaya. Nah, ini contohnya adalah lampu, ya kan? Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Tadi ayam, sumber daya ayam. Oke, maaf, ya. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Ya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Renewable dan unrenewable, ya. Unrenewable.
Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam ya. Yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya atau sangat melimpah. Ya, ini adalah termasuk sumber yang sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya sinar matahari ya, sangat melimpah. Sumber alam yang tidak akan habis jika kita mengelolanya dengan baik ya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Misal minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, contohnya, ini dari minyak bumi ya, aspal ini dari minyak bumi. Ada batu bara, minyak bumi. Sebenarnya aspal dari minyak bumi. Ya, gas alam, ya solar, bensin, ya macam-macam, parafin. Ya, ini adalah sumber daya yang semuanya dari minyak bumi ini sebenarnya ya. Jadi minyak bumi bisa menjadi aspal, gas alam, solar, bensin, ini semuanya dari minyak bumi. Nah, kalau batu bara ini beda sendiri ya, dari ya, sumbernya beda. Kalau minyak bumi ini bisa menjadi macam-macam. Ya, termasuk plastik, ya itu dari minyak bumi. Plastik ini dari minyak bumi juga. Ya, minyak bumi itu organik ya, banyak sekali manfaatnya. Sumber daya alam logam, ya, misalnya emas, perak, mangan, nikel, pasir, besi, platina, timbal, timah. Ini adalah logam, ya. Terus kemudian yang belum ini apa? Kuper, aluminium sudah mana? Aluminium lo belum ya. Masih banyak aluminium. Ada yang aluminium, ada aluminium ya. Ada yang bilang alumini, tapi dalam bahasa Inggris itu aluminium ya. Oke, sumber daya alam industri ya. Berlian adalah industri perhiasan ya, belerang untuk korek api, fosfat ya, untuk pasta gigi ya, gamping untuk pupuk ya, batu kapur ya, yodium, asbes, gipsum. Nah, gamping itu juga untuk bahan bangunan. Nah, untuk ini tackle. Nah, ayo berarti berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, yang dapat diperbarui contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, provinsimu. Ya, kita tuliskan. Ya, berilah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, hasil peternakan yang ada di provinsi aja ya, tingkat provinsi biar luas ya. Hasil di kebetulan Pak Ali ini Jawa Timur ya, ya. Kita hasil pertanian yang jelas kita punya padi ya, jagung ya, kedelai ya, terus bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, yang putih, cabai, ya, sawi, ya, macam-macam di Jawa Timur. Pusatnya di Kediri, Malang itu pusat, ya, terong, ya, macam-macam. Hasil perkebunan kalau di Jawa Timur ada teh, tebu, ya. Kalau sawit nggak ada rasanya, mungkin nggak tahu saya. Yang ini hasil perkebunan teh, tebu, terus apalagi ya? Kalau karet rasanya nggak ada. Coklat ada, coklat, ya. Terus mangga, rambutan, durian, ya. Perkebunan apa lagi ya? Belimbing. Ya, buah naga ini termasuk perkebunan.
banyak ya, penghasil buah naga juga Jawa Timur. Buah naga, ya ini perkebunan. Hasil perikanan, wah kalau perikanan banyak sekali di Lamongan ini ada bandeng, ya bandeng. Terus ini Jawa Timur ya skupnya, jadi enak ini ngomongnya. Lele, ya, mujair, tapi perikanan mujair sebenarnya gulma kata orang Lamongan itu. Ya bandeng, lele, udang, ya. Perikanan ini ya termasuk nggak apa-apa lah, mujair ya, mujair. Perikanan ya macam-macam ikan yang jelas ya, belut. Ya, apalagi ya perikanan? Apalagi? Perikanan Jawa Timur. Kepiting masuk ya, kepiting. Walaupun tidak dibudidayakan, biasanya nyari di laut-laut banyak ya kepiting. Ya, terus cumi-cumi, ikan pe. Ya. Ya, perikanan ini bisa darat, bisa laut ini. Ikan pari. Ya. Terus kemudian hasil hutan. Hasil hutan bisa kalau Jawa Timur ya kayu jati. Nah, ini pasti ya. Banyak di daerah Lamongan, Tuban. Hasil hutan karena Jawa Timur ini nggak banyak hutannya, jadi hasil hutannya juga nggak banyak rasanya. Yang Pak Ali tahu hanya kayu jati kalau Jawa Timur. Apalagi mauni, ya mauni, kayu ya, ini kayu mauni. Terus hutan Jawa Timur. Wah ini aja nggak banyak ya. Hasil peternakan, nah kalau peternakan ayam, ya ayam daging ya, daging ayam, telur, ya telur ayam, susu sapi, daging sapi. Ini maksudnya daging ayam ya, daging ayam, telur, susu, daging sapi, ya kerbau, ya banyak peternakan kerbau juga. Terus kemudian bebek, ya termasuk telur bebek ya, puyuh ya, telur bebek. Yang dimaksud bebek daging bebek. Ya, di Surabaya makanan khasnya bebek, daging bebek ya, daging bebek, ya telur bebek, telur puyuh, kambing, macam-macam ternyata ya kambing. Ya, kambing ini baik kambingnya dalam bentuk daging maupun dalam bentuk susunya ada Jawa Timur. Ya kambing, macam-macam ternyata ya. Kalau di daftar banyak ini. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Pak Ali provinsi ya, tingkat provinsi Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah kalau bahan organik ya di Jawa Timur ini ada gas alam. Setiap hari Pak Ali masak pakai gas alam ya. Di Selat Madura kalau nggak salah itu ada. Terus minyak bumi juga ada, minyak bumi ya. Kemudian kalau batu bara rasanya enggak ada ya, batu bara. Yang ada nih gas alam, minyak bumi. Minyak bumi ini bisa kita breakdown, turunannya banyak ini ya, misalnya solar, bensin ya, parafin. Ini sebenarnya turunan dari minyak bumi ini ya, barang tambang organik. Barang tambang yang logam ya, kalau di Jawa Timur logam. Nah ini Pak Ali sudah menyiapkan tadi di sini kompas.com ya, ada Jawa Timur ya, ini kompas.com ya, Jawa Timur ada. Nah ini ternyata tidak ada yang logam ya, Jawa Timur. Ini kok Nusa Tenggara Timur. Jawa Timur adanya fosfat, minyak bumi, batu kapur. Wah, yang logam Jawa Timur itu ada tambang emas nggak sih? Nggak ada ya. Yang kalau bahan industri yang jelas di Sidayu di Lamongan sana ada dolomit, terus ada batu kapur, ada fosfat. Di Tulungagung ada batu marmer. Ya ini untuk industri ini, untuk industri. Apalagi
Yang Pak Ali tahu ini, ya ada dolomit di Sidayu, ya di dekat Tuban sana, batu kapur, ya batu marmer ini ada di Tulungagung, ya fosfat juga ada. Nah ini yang Pak Ali tahu, ya. Mungkin masih banyak lagi ya. Nah kalau yang logam ini terus terang Pak Ali tidak tahu, ya. Tadi sempat browsing juga tidak ada ternyata ya. Fosfat, minyak bumi, batu marmer, gas alam, batu kapur mungkin tidak ada mungkin. Ya, mungkin ada tapi tidak begitu banyak. Ya, kalau ada yang tahu coba di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komen ya. Mungkin Pak Ali kalau menemukan data akan saya tambahkan nanti, cek di kolom komen. Kalau memang ada nanti akan saya pin di bawah, ya. Karena logam ini Pak Ali tidak tahu Jawa Timur mana aja. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup, ya, hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun. Sebenarnya batu kapur ini asalnya dari organik juga, dulunya adalah cangkang, ya, cangkang dari makhluk hidup, ya. Tapi ini saya masukkan bahan tambang untuk industri, ya. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam yang kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya tidak merata. Ya, berikut peta persebaran tambang. Wah, siapa tahu nanti ada di sini ya, kita zoom ya. Di sini Jawa Timur. Oh, tidak ada di sini ya, tidak ada. Oh, atau di atas ya. Madura, Cepu, ada emas ya, ada. Besi, biji besi ada ternyata Jawa Timur. Biji besi, ya. Di sini biji besi yang merah ini apa? Merah marmer. Kalau marmer memang ada Tulungagung, ya. Madura ada biji besi, ya, biji besi. Nah, ternyata ada ya. Saya tambahkan aja di sini, biji besi daerah mana ini? Tulungagung juga ini kelihatannya, dekat Tulungagung ya, Pacitan mungkin. Ya, Pacitan, biji besi ternyata ada ya, biji besi. Ya, nemunya malah di sini ya, ada. Oke. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Nah, ini ya. Di sini, ini kalau kelapa di Kalimantan, di Sulawesi banyak ya, kelapa, sawit ya banyak di mana ini? Sawit di Sumatera banyak, di Kalimantan banyak ya, perkebunan cengkih ya, cengkih ini banyak terdapat di Maluku ya, di Jawa juga banyak ya, di Sumatera banyak. Kalau jagung ini juga merata, ya. Kopi ya, kopi di Jawa Timur juga ada, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi mungkin ada juga, ya. Tambang yang paling terkenal ya jelas ini ya, Kalimantan sama mana? Papua. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup, ya. Sebaliknya sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Ya, sekarang giliranmu untuk menceritakan kembali kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang ada di daerahmu. Ya, kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi ya Jawa Timur ya, kali bilang Jawa Timur. Ya, di provinsi Jawa Timur. Ya, yang hayati ini banyak ya, makhluk hidup di Jawa Timur itu ada banyak, ada peternakan, perikanan, komplit ini, peternakan, ada perikanan, ya, ada pertanian, ya, perkebunan, ya, komplit di Jawa Timur ya. Kekayaan sumber daya alam non hayati di provinsi kabupaten ya yang bukan makhluk hidup ya, di Jawa Timur ada tambang besi ya, tambang biji besi, marmer ya, fosfat ya, dolomit, batu kapur,
Oke, ini dolomit ini untuk pupuk ya. Kalau batu kapur ini biasanya dipakai untuk bangunan ya, untuk tekel. Ya, industri itu. Dan industri tekel ini banyak, bukan banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa ya. Itu di daerah Tulungagung karena memang daerah sana adalah penghasil. Ya, kekayaan sumber daya alam di desa atau sekitar rumah ya, kekayaan kalau di sekitar rumah ya, di sekitar rumah Pak Ali tinggal di Surabaya. Surabaya adalah daerah pantai ya, adalah sumber daya alam hayati. Ini ada tambak ya, ada ikan, ada bandeng ya, udang ya, kerang ya, ikan, ini ikan laut ya, laut, kepiting. Nah, di pinggir-pinggir jalan itu ada penjual kepiting karena memang ini apa, banyak dihasilkan kepiting daerah rawa-rawa, terus daerah Pautan Bakau. Kekayaan sumber daya alam non hayati desa atau kalau non hayati di daerah sekitar Surabaya ada tambak garam ya, tambak garam ya di Surabaya Utara ya, lebih ke perbatasan dengan Surabaya Gresik. Ini ada tambak garam, nggak tahu itu masuk Surabaya apa masuk Gresik itu ya. Tambak garam saya lihat di sana. Non hayati, sumber daya alam non hayati Surabaya ya, itu nggak banyak ya. Karena ini adalah kota kota industri Surabaya ini ya. Jadi kalau ini skopnya Surabaya ya, Surabaya. Ya kalian sesuaikan dengan daerah kalian sendiri ya, tanya orang tua. Ya, bagi yang Surabaya langsung saja ya. Nah, sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non hayati ini menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak ya, pemerintah dapat pajak ini kalau ada pengusaha-pengusaha itu ya. Modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang, hasil pertanian ya yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Nah, pembangunan jalan terus ya kan? Karena memang Indonesia ini kaya dengan berbagai macam sumber alam ya. Ya. Nah ini, ayo berlatih ya, ayo berlatih. Oke, lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya pada orang tuamu, bapak, ibu guru atau orang di sekitarmu ya. Buatlah hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Ya ini laporan hasil wawancara ya. Apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, misalnya orang tua ya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kemudian tanya Pak RT. Nah, mungkin jawabannya ya, salah satu alternatif jawabannya mungkin terjadi banjir ya, bencana banjir ya. Mungkin tanya Pak RW ya, coba tanyakan ya apa yang terjadi, apa jawabannya. Tanya guru mungkin ya, ya mungkin polusi udara dan lain-lain ya. Jadi ini dilengkapi dengan bertanya orang-orang di sekitar. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus ya melestarikan alam, harus melestarikan alam ya. Alam yang lestari ya, alam yang lestari akan ya menyediakan ya kebutuhan kita secara optimal, menyediakan kebutuhan hidup kita secara optimal ya, dan mengurangi risiko bencana alam dan
mengurangi ya, mengurangi risiko bencana alam. Oke, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang kekayaan alam baik hayati maupun non hayati. Kita belajar ya kekayaan alam baik hayati maupun non hayati. Ya, non hayati maupun non hayati. Ya, baik hayati maupun non hayati ya. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini ya, kita tahu kita memahami hak tanggung jawab kita ya, kita ya memahami ya, memahami kekayaan alam kita ya, kekayaan alam kita dan tanggung jawab ya, jawab untuk melestarikannya. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Jelas wawancara dong ya, wawancara, terus memahami bacaan. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ya, lebih perhatian pada kelestarian lingkungan, lebih perhatian ya pada kelestarian lingkungan. Ya, kerjasama dengan orang tua. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak ya. Tidak semua orang mungkin iya. Ya, misalnya Pak Ali lebih banyak menggunakan gadget ya. Jika dijelaskan jelaskan pada kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Coba, misalnya petani. Ya, misal ya, orang tuanya adalah petani. Iya, jawabannya iya. Ya, misalnya orang tua saya adalah petani. Jadi orang tua menggunakan sumber daya berupa tanah untuk menghasilkan padi, untuk menghasilkan misalnya sayuran ya. Oke, untuk pembahasan pembelajaran 2 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.